Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Keller dan Jemaat GBI Perigi yang menyaksikan ibadah live streaming. Kita ada saat ini, kita tahu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur atas semua itu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi setiap kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Bapa. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2 3 berkumpul maka di situ Engkau hadir ya Bapa. Kami juga percaya Tuhan, Engkau Allah yang bukan melihat rupa kami Tuhan. Engkau jauh melihat ke dalam setiap hati kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mau menaikkan setiap pujian kami. Kami mau menaikkan setiap penyembahan kami Bapa. Bahwa setiap kami lebih dekat kepadamu Tuhan Yesus. Bapa pegang setiap tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
hanya nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pada setiap kami tahu Tuhan, setiap kami sadar bahwa Kaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya harapan dari setiap kami Tuhan. Haleluya. Kau menjadi satu-satunya percayaan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajarkan setiap kami Tuhan untuk lebih mengenal-Mu Bapa. Ajarkan setiap kami lebih mengenal-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat hari ini Tuhan. Yang membawa setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahwa
kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami tahu dimanapun kami berada, tangan-Mu yang perkasa dan tangan-Mu yang besar itu selalu menjangkau kami. Sehingga ketika saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, kami tahu hadirat-Mu ada dan hadirat-Mu menjamah setiap kami. Dan sempurnakan sukacita kami pada saat ini dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, sehingga kita firman-Mu ditaburkan akan memberi kekuatan baru bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada di GBI Kelor maupun di GBI Perigi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambilkan dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, dengan judulnya minyak seorang janda. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya akan membacakan buat setiap kita. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada Abialah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Sebuah kisah yang luar biasa dari seorang perempuan, seorang janda bersama-sama dengan anaknya dan seorang nabi yang bernama Elisa. Ya, saudaraku, jangan salah, karena Elisa itu nabi, pria bukan wanita. Ya. Walaupun orang di Indonesia nama Elisa itu nama perempuan. Ya. Tetapi seorang Elisa menyatakan mujizat Tuhan melalui seorang janda, dan itu terjadi dalam kehidupan pelayanan Nabi Elisa, saudaraku. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada setiap kita. Yang pertama, saudaraku, yang pertama di dalam ayat yang 1 saudara dikatakan bahwa istri para hamba Tuhan, salah seorang istri hamba Tuhan mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudaraku, yang pertama adalah kita menyaksikan bahwa janda itu dalam keadaan tidak berdaya. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa janda itu dalam keadaan yang tidak berdaya. Dalam kehidupan saudara dan saya, seringkali dalam suatu saat dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Tidak berdaya untuk apapun yang kita lakukan, di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita, di dalam sekolah kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Bukan kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik, bukan kita tidak bekerja dengan baik, bukan tidak kuliah ataupun pelayanan dengan baik, tetapi kadang-kadang di luar kemampuan kita menjadi orang-orang yang tidak berdaya.
Demikian juga saat-saat ini saudaraku, banyak orang yang tidak berdaya di tengah virus corona yang telah dan tengah memawah di negeri ini, saudara-saudara. Kita menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Nah, berbicara mengenai ketidakberdayaan, banyak orang demikian putus asa. Mulai dari hal yang dianggap kecil sampai hal yang besar, saudaraku. Banyak orang ketika tidak berdaya, misalkan seorang pemuda atau seorang pemudi yang diputus pacar, dia tidak berdaya, maka dia akan berkata seperti ini, saudaraku. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tahu arah jalan pulang. Gitu, saudaraku. Ya. Itu anak-anak zaman sekarang sedikit-sedikit galau, sedikit sharing di media sosial, saudaraku. Ya. Banyak orang tidak berdaya, kemudian berkata, "Om, memang orang Kristen gak boleh nyanyi lagu seperti itu." Ya, saya tidak mau membahas sekarang, saudaraku. Tetapi yang jelas, saudaraku, ketidakberdayaan kita tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Bagaimana ketidakberdayaan saudara saat ini untuk suatu hal yang saat ini saudara alami, saya tidak tahu. Tetapi jangan sampai ketika kita tidak berdaya, kita lemah pengharapan, kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita tidak berdaya, saudaraku, maka kita harus mencari Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh janda tadi, dia mengadukan halnya kepada Elisa. Ada sikap kita ketika kita menghadapi ketidakberdayaan. Yang pertama, kita harus memiliki sifat atau sikap berserah kepada Tuhan, datang kepada hamba-hamba Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sungkan untuk sharing, konsultasi kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi ada Tuhan yang selalu menjawab doa kita. Jadi yang pertama, saudaraku, ketika kita mengalami ketidakberdayaan, datang ke tempat yang tepat dan datang kepada Tuhan seperti janda tadi. Yang kedua, saudaraku, jawab Elisa kepadanya dalam ayat yang kedua, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Yang kedua, saudaraku, Tuhan bisa membuat mujizat melalui apa saja dalam hidup kita. Kalau kita lihat, saudaraku, Elisa bertanya, "Apa yang kau punya?" Kemudian perempuan itu berkata, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Dalam kehidupan kita, saudaraku, untuk Tuhan berkarya dan mengadakan mujizat, Tuhan bisa melakukan apa aja. Dan sumber mujizat itu, saudaraku, bisa melalui apa saja dalam kehidupan kita. Kalau dalam bacaan ini, sumber mujizat itu dari sesuatu yang dipunyai janda itu dan anak-anaknya, yaitu sebuah buli-buli berisi minyak. Sesuatu yang kalau dijual mungkin harganya tidak seberapa, saudaraku, tetapi itu menjadi berkat, itu menjadi mujizat bagi janda itu, sehingga dia bisa membayar hutangnya, saudaraku, dan hidup dari kelebihannya. Saudaraku, Tuhan bisa membuat apapun untuk menyatakan mujizat dalam kehidupan saudara ketika saudara tidak berdaya. Apalagi hari-hari ini saudara banyak yang mengalami pergumulan dan masalah. Saudara banyak mengalami ketakutan. Saudara banyak yang kehilangan pengharapan. Karena saya percaya, saudara, apa yang kita alami hari-hari ini cukup membuat kita khawatir. Tetapi saya ingin katakan kepada setiap kita, saudara-saudara, Tuhan bisa membuat apapun juga untuk menyatakan mujizat dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan bisa pakai apapun, pakai siapapun untuk menyatakan mujizat dalam kehidupan saudara. Seperti wanita itu, dia hanya punya buli-buli yang berisi minyak, tetapi itu cukup bagi Tuhan untuk menyatakan mujizat dalam kehidupan kita.
Apa yang saudara punyai hari-hari ini, apa yang saudara miliki saudaraku hari ini, Tuhan bisa menyatakan mujizat melalui itu, melalui harta saudara, melalui hidup saudara, terutama melalui kehidupan saudara di hadapan Tuhan. Doa saudara, walaupun itu cuma kecil, cuma sebentar, tetapi ketika doa saudara dilandasi dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk menyatakan mujizat dalam kehidupan saudara. Karena itu jangan saudara putus pengharapan. Masih ada sesuatu yang kita miliki, dan Tuhan bisa membuat mujizat itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, yang ketiga kita baca di dalam ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, pintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Apa artinya? Yang ketiga, saudaraku, ada bagian kita untuk bekerja. Ada yang menjadi bagian kita, tetapi ada juga yang menjadi bagian Tuhan. Bagian Tuhan melakukan mujizat, bagian Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ada bagian kita. Wanita itu melakukan bagian. Dia mengambil bejana-bejana dari tetangganya. Tidak hanya dia, tetapi anak-anaknya dilibatkan, mengambil bejana-bejana kosong dari tetangganya. Bejana-bejana zaman dahulu itu dipakai untuk pembasuhan, ya, untuk berisi air, dan ketika orang pergi masuk rumah itu dipakai, saudara, untuk membasuh kaki, ya, membasuh badan, karena dari perjalanan jauh dari luar rumah. Tetapi itu dipakai perempuan ini untuk tempat bagi minyak, saudara, ya. Tetapi ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ketika dia datang meminta kepada tetangganya, meminjam, ketika tetangganya bertanya, pasti ada alasan. Dan saya tidak tahu alasan apa yang diberikan wanita itu. Tetapi dengan usahanya, wanita itu membuktikan bahwa dia sanggup, dia bisa mengumpulkan bejana-bejana yang tidak terlalu sedikit itu. Itu artinya apa, saudaraku? Mari kita melakukan bagian kita yang terbaik. Ketika saudara menjadi seorang ayah, jadi seorang ayah yang baik. Menjadi seorang ibu, jadi seorang ibu yang baik. Kalau menjadi seorang anak, ambil bagian saudara sebagai anak yang baik. Dan saya percaya Tuhan sanggup menyatakan mujizat dalam keluarga saudara. Ketika seorang pekerja, ketika seorang karyawan lakukan tugas saudara dengan baik sebagai seorang karyawan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memberkati kita. Terlebih ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, maka bagian kita adalah kita beribadah kepada Tuhan. Kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik. Dia akan mengambil bagiannya. Do our best and let God take the rest. Bila kita memberi yang terbaik, maka sisanya akan diambil oleh Tuhan. Lakukanlah tugas pelayanan saudara. Lakukanlah kewajibanmu sebagai anak-anak Tuhan dalam bidang apapun juga saudara dalam kehidupan saudara. Hari-hari ini juga, apapun yang kau kerjakan, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang yang sedang kuliah, lakukan tugasmu, pekerjaan di rumah. Jangan hanya main game, jangan hanya enak-enakan saja, jangan hanya lihat televisi, tetapi lakukan tugasmu selama ada di rumah ini dengan baik. Maka Tuhan akan sanggup memberkati kita dengan perkara-perkara yang besar. Yang terakhir, yang keempat. Kemudian ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudaraku, yang keempat yang ingin saya bagikan adalah adanya kerjasama. Adanya kerjasama, kemudian saling support dan saling mendukung di dalam sebuah pekerjaan, terutama dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Perempuan ini, janda ini, menunjukkan bahwa
dia dan anak-anaknya saling mendukung, saling mensupport untuk melakukan pekerjaan. Ketika ibunya terus menua, anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana itu sampai bejana terakhir. Ketika ibunya berkata, apakah ada lagi bejana yang lain? Dan tidak ada, maka berhentilah minyak itu mengalir. Itu artinya apa, saudara? Artinya dalam firman kita, dalam hari-hari ini adanya kerjasama dan saling mendukung dalam keluarga kita, itu menjadi perkara yang luar biasa. Para istri, dukunglah suamimu, karena hari-hari ini pekerjaan begitu berat, ya. Dan ketika suami engkau harus bekerja di rumah, bantu, ya, pekerjaan istri, ya. Gak ada salahnya ketika istri selesai mencuci, kita bantu untuk menjemur pakaian, ya. Dia nyuci, kita jemur pakaian, ya. Dia masak, kita membantu ngulek bumbu. Kalau bahasa Jawanya ngulek bumbu. Kalau bahasa Indonesianya apa itu ya? Ngulek lah. Saya nggak tahu bahasa Indonesia. Maafkan saya sudah. Ya. Mempersiapkan bumbunya. Ya. Suami-suami belajar masak hari-hari. Ya. Demikian juga anak-anak yang engkau study from home, belajar dari rumah, ya. Lakukan dengan baik. Orang tua dukung anak-anakmu belajar, ya. Demikian juga anak-anak setelah selesai belajar, ya, belajar online, ya, dan ada guru yang ajar di depan kamera, engkau di depan kamera handphone. Setelah selesai, jangan main game, ya. Bantu orang tua merapikan rumah, lakukan segala sesuatu yang terbaik. Inilah kesempatan ketika engkau ada di rumah. Bila kita saling mensupport, kita saling mendukung sebagai sebuah keluarga, maka kita akan merasakan bahwa ketika kita ada di rumah, kita tidak akan bosan, saudara. Sehingga kita tidak berkata, kapan jalan-jalan ke mall, ya? Kapan saya jalan-jalan ke taman mini, ya? Sambil selfie, tertawa hahaha, gitu. Ketika engkau saling mensupport, saling mendukung dalam keluarga hari-hari ini, maka selama engkau berada di rumah, itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ada beberapa di antara kita yang memang harus ada di luar, saudara. Karena memang pekerjaannya harus ada di luar dan memang harus keluar. Istri-istri yang suamimu sedang keluar bekerja harus di luar, dukung dalam doa. Tuhan berkati suami saya, supaya suami saya tidak sakit, supaya suami saya tetap sehat, tetap kuat, tidak kena virus corona. Kita saling mendukung, saudara. Kalau suami pulang, hasilnya juga tidak seberapa, jangan dikomeli. Tetapi kita saling support, kita saling dukung, sehingga tidak ada pertengkaran terjadi dalam keluarga. Dan itulah yang dilakukan oleh janda itu. Dia bersatu hati bersama dengan anak-anaknya. Dia bersatu hati sehingga minyak itu berhenti tepat ketika bejana terakhir itu ada di hadapannya dan minyak sudah memenuhinya. Mari kita belajar untuk bekerja sama, saling support, mendukung satu dengan yang lainnya. Bagaimana dengan pelayanan kita? Dukung hamba-hamba Tuhan, dukung pelayan-pelayan Tuhan, ya. Kalau saat ini yang melayani mungkin hanya pemain musik, hanya singer, leader, gitu ya. Kemudian petugas sound system, petugas multimedia, orang-orang yang merekam video, ya. Seperti saat ini saya ada di depan saudara. Kadang-kadang grogi juga, saudara. Ya. Tadi saya sempat gitu, kemudian usap-usap keringat, ya, karena memang itulah yang terjadi, ya. Memang apa yang kita lakukan kadang-kadang hasilnya tidak sempurna, bahkan masih banyak kekurangan. Jemaat-jemaat pun ketika di rumah kadang-kadang juga bingung, ya. Ketika asik-asik penyembahan, ya, lagi nyanyi gitu, ya, tiba-tiba pulsanya habis,
atau kalau enggak itu sinyalnya susah ya. Ketika kita lagi nyanyi penyembahan gitu ya. Misalnya lagunya menyenangkanmu gitu. Baru menyenang ya. Nah doang terus putar-putar baru ya. Padahal lagi asik penyembahan. Tapi itulah yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam ibadah-ibadah online kita, mari kita duduk melayani Tuhan ya. Seberapapun yang mereka lakukan ya, baik di Kelor maupun di Perigi ya, itulah hasil kita yang terbaik ya. Semoga kedepannya kita tambah maju ya. Dengan apa yang terjadi kita alami ini, kita saling mendukung supaya kita dipersiapkan untuk menjadi gereja yang melek dengan teknologi. Amin. Ya, tolong katakan amin kamu kiri saudara ya. Kita harus saling support, kita harus saling dukung. Dan itulah saudaraku, 4 hal yang ingin saya sampaikan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap kuat ya. Jadi yang pertama ya, kita mengalami ketidakberdayaan, tetapi kita harus menyikapi dengan baik. Yang kedua, Tuhan bisa membuat mujizat melalui apa saja. Yang ketiga, ada bagian yang harus kita lakukan, do our best. Dan yang terakhir adalah ada kerjasama dan saling mendukung di antara kita. Amin untuk firman Tuhan. Baik saudara, saya ingin memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama saudara, PSBB diperpanjang, itu artinya bahwa setiap kita harus selalu tinggal di rumah, tetap gunakan masker, kita berpergian, itu ikuti anjuran pemerintah, dan kita tidak mengadakan ibadah di gereja, tapi ibadah tetap di rumah, dan kita akan melakukan ibadah seperti ini saudaraku. Terus dukung dalam doa bagi saudara-saudara yang rindu ini memberikan persembahan ya. Nanti tim multimedia akan menuliskan di bawah ini, ada teks di bawah ini saudaraku. Di sana saudara bisa menyalurkan persembahan saudara, baik jemaat Tuhan yang ada di GBI Perigi maupun jemaat di GBI Kelor, maupun saudara-saudara yang menyaksikan program ini. Doa terus untuk pelayan-pelayan Tuhan, berdoa terus untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan supaya kita dikuatkan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita akan bersyukur di hadapan Tuhan. Kita pujikan oleh kemurahan Tuhan. Haleluya. Hanya oleh anugerah-Mu saja Tuhan kami boleh berada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan yang terjadi sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Mari bangkitkan diri bersama-sama saudara. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan yang itu terjadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Tuhan
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Ajari kami semua Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada di GBI Kelor maupun yang ada di GBI Perigi. Kami boleh belajar dari kehidupan seorang janda dan anak-anaknya. Ketika mereka mengalami ketidakberdayaan, mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang ke tempat yang tepat Tuhan. Tuhan tolong seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online saat ini. Kuatkan kami, teguhkan kami saat kami merasa tidak berdaya hari-hari ini. Roh Kudus-Mu menjamah kami, Roh Kudus-Mu menguatkan setiap kami, supaya kami tetap datang ke tempat yang benar. Kami datang kepada Tuhan, mengadukan segala pergumulan dan permasalahan kami. Ajari kami Tuhan untuk kami mengetahui bahwa mujizat-Mu masih terjadi sampai saat ini, bahwa Tuhan sanggup mengerjakan mujizat melalui apapun juga dalam kehidupan kami, karena Engkau Allah yang besar, karena Engkau Allah yang luar biasa, dan Engkau sanggup melakukan apapun untuk memberkati kami hari-hari ini. Karena itu Tuhan, ajari kami percaya bahwa mujizat-Mu masih terjadi. Jadi setiap kami Tuhan untuk melakukan bagian kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang pekerja yang harus bekerja di rumah ataupun bekerja dengan penuh perjuangan. Ketika kami harus keluar rumah Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu yang masih sekolah, sedang mengerjakan kuliah kami dari rumah. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu kami dan menggunakan waktu kami dengan penuh tanggung jawab. Ketika kami melakukan bagian kami yang terbaik, maka Engkau akan melakukan bagian. Sisanya akan menjadi milik-Mu ya Tuhan, untuk memberkati kami di saat kami tidak berdaya, di saat kami tidak mampu, tetapi kami sudah melakukan yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, melalui kerjasama, melalui kesehatian, melalui saling mendukung antara pelayan Tuhan satu dengan yang lainnya, ketika kami mengikuti ibadah online seperti ini, ajar kami saling mendukung dengan hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan, terutama dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Ajari kami hidup dalam kerjasama dan saling support satu dengan yang lainnya, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling memberkati satu dengan yang lainnya. Maka kami percaya berkat-berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa bangsa kami, membawa Indonesia. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja atas Indonesia. Engkau Allah yang bekerja atas apapun yang terjadi di tengah wabah corona yang saat ini melanda berbagai penjuru bangsa. Dialah kuasa-Mu yang bekerja menolong setiap kami, menolong pemerintahan bangsa kami, menolong orang-orang yang ada di garis depan di dalam dampak corona ini Tuhan. Menolong setiap jemaat-Mu, menolong setiap hamba-Mu, bahkan orang-orang yang hari-hari ini mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami ketidakberdayaan. Kami berdoa, berkati mereka, tolong mereka, mampukan mereka, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang akan melewati ini semua. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkau Allah yang berdaulat. Dan kami percaya, bagi orang yang percaya, bagi orang yang berharap kepada Tuhan, kami tidak akan pernah gentar, sebab Engkau Allah yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Akhirnya saudaraku, arahkan hatimu pada Tuhan, angkat tangan, terima berkat daripada Tuhan. Biarlah engkau diberkati oleh Tuhan, baik engkau di rumah maupun waktu engkau keluar dari rumah. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah sekolah dan kuliahmu, diberkatilah kehidupanmu di rumah tangga, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kehidupan ibadahmu dalam Tuhan. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita.
Haleluya.